Selamat datang di channel PNS Indonesia, channel berita yang akan memberikan informasi seputar PNS, tenaga kontrak dan honorer di Indonesia. THR dan gaji ke-13 PNS akan cair full tanpa potongan tahun ini. Anggaran tersebut telah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN 2021. 1. THR cair 10 hari kerja sebelum perayaan Lebaran. Seperti di tahun-tahun sebelumnya, pencairan THR dilakukan paling lambat 10 hari kerja sebelum perayaan Hari Raya Idul Fitri. 2. Diperkirakan cair akhir April atau awal Mei. Mengikuti aturan pencairan THR sebelumnya, biasanya aturan ini diterbitkan pemerintah menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri. Pada tahun ini Idul Fitri jatuh pada tanggal 13 sampai 14 Mei. 3. Tunggu keputusan final dari Presiden. Pencairan THR dan gaji ke-13 untuk PNS masih menunggu keputusan final dari Presiden Joko Widodo. 4. THR dan gaji ke-13 PNS full tidak dipotong. THR dan gaji ke-13 untuk PNS dan para pensiunan di 2021 memiliki perbedaan dari tahun sebelumnya. Tahun ini, THR dan gaji ke-13 PNS tidak dipotong. Untuk THR aparatur sipil negara ASN, atau pegawai negeri sipil PNS, akan kembali diberikan secara penuh tahun ini setelah tahun lalu dipangkas. Sedangkan nasib untuk THR pegawai swasta belum ditentukan skemanya oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Anggaran untuk THR PNS bahkan sudah masuk dalam APBN 2021. Pencairan ini diharapkan bisa membantu konsumsi yang tertekan akibat COVID-19 ini. Lalu, kapan THR PNS cair? Jika melihat pada tahun-tahun sebelumnya, pencairan THR dilakukan paling lambat 10 hari kerja sebelum perayaan Hari Raya Idul Fitri. Untuk tahun ini, Hari Raya Idul Fitri diperkirakan jatuh pada 13 sampai 14 Mei. Dengan demikian, THR tahun ini akan dicairkan paling lambat akhir April atau awal Mei tahun 2021 bagi para abdi negara ini. Proses pencairan THR pun diatur dalam bentuk peraturan pemerintah serta peraturan Menteri Keuangan (PMK). Komponen THR yang diterima para abdi negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja. Berdasarkan peraturan pemerintah PP Nomor 15 Tahun 2019 tentang gaji PNS, gaji yang diterima PNS dikategorikan dengan beberapa golongan, yakni dari yang masa kerja terendah hingga masa kerja tertinggi. Untuk PNS golongan I masa kerja 0 tahun, menerima gaji Rp1,56 juta per bulan. Sementara PNS golongan 4 masa kerja 32 tahun, menerima gaji hingga Rp5,9 juta. CNBC Indonesia mencoba melakukan simulasi gaji THR yang diterima PNS, ditambah dengan komponen-komponen di dalamnya, seperti tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan termasuk dengan tunjangan kinerja. Misalnya, dari PNS di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sesuai dengan Peraturan Presiden, Perpres Nomor 37 Tahun 2015 tentang tunjangan kinerja di lingkungan pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Tunjangan kinerja yang diterima untuk jabatan terendah seperti pelaksana menerima Rp5,36 juta. Sementara itu, tunjangan kinerja tertinggi untuk jabatan tertinggi yakni Eselon I menerima Rp117,3 juta. Artinya, THR yang diterima PNS dengan menggabungkan gaji pokok dan tunjangan kinerja untuk jabatan terendah mencapai Rp6,92 juta, sementara untuk jabatan tertinggi, bisa mencapai Rp123,2 juta. Besaran THR yang diterima PNS di atas belum mencakup tunjangan-tunjangan lainnya yang dimasukkan dalam komponen gaji, seperti tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau umum. Namun, perlu dicatat bahwa tunjangan kinerja yang diterima PNS Direktorat Jenderal Pajak memiliki dasar penghitungan baru yakni memperhatikan nilai kinerja pegawai NKP, prestasi kerja, dan kontribusi pegawai. Artinya, tidak semua PNS mendapatkan tunjangan kinerja yang sama. Hal ini dikarenakan basis penghitungan yang digunakan untuk pemberian tunjangan kinerja berdasarkan kinerja masing-masing PNS. Sebagai catatan, simulasi yang dilakukan hanya mengacu pada satu instansi. Setiap kementerian lembaga memiliki dasar sendiri dalam menentukan tunjangan kinerja bagi para pegawainya.